Arka Pratama adalah seorang CEO muda. Usianya baru 32 tahun, tampan, kaya, dingin. Baginya, cinta hanyalah distraksi, tapi namanya sudah dikenal di dunia bisnis. Namun semua berubah saat kakeknya jatuh sakit. Dengan suara lemah, sang kakek berkata, "Halo Arka, ini kakek. Sekarang kakek sedang dirawat di rumah sakit. Kamu harus menikah secepatnya. Kalau kamu tidak mau kehilangan semua warisan." Arka terdiam. Ia tak ingin menikah, tapi ia juga tak ingin kehilangan segalanya. Di sisi lain kota ada Nara, mahasiswi semester akhir. Hidup sederhana, bekerja paruh waktu, dan menanggung biaya kuliah sendiri. Nara sudah ditinggalkan kedua orang tuanya sejak kecil. Nara tinggal di rumah sang bibi, walaupun setiap hari Nara diperlakukan kurang baik oleh bibi dan anaknya Sisi, tapi Nara tidak pernah membalas. Pagi hari sudah datang, sedangkan Nara masih tertidur pulas karena kelelahan bekerja paruh waktu. Namun jam dinding sudah berbunyi, membangunkan Nara untuk segera memulai aktivitasnya hari ini. Perasaan aku baru saja tidur, rasanya hari ini aku ingin tidur seharian, tapi aku harus tetap semangat. Ya sudahlah. Aku harus menyiapkan sarapan untuk bibi dan Sisi. Kalau telat bisa-bisa aku dimarahi. Kenapa kamu bangun siang sekali? Seharusnya sarapan sudah siap. Kamu mau buat ibu kelaparan? Memang kamu ini pemalas. Sisi bangun. Nak, ayo kita sarapan. Sisi masih ngantuk banget tadi malam. Habis teleponan sama cowok, Sisi yang kaya raya. Ya sudah, kalau kamu masih mengantuk, kamu bisa tidur lebih lama. Ibu kasihan sama kamu. Pasti kamu sedang capek, ya? Ibu akan menunggu di bawah. Nara sudah sana. Rapihkan ruang tamu. Sisi mau makan. Oh ya, pakaian langsung dicuci dan dijemur. Jangan lupa pakai pewangi. Sisi, bagaimana dengan pacarmu yang kaya raya itu? Kapan dia akan melamar kamu? Ibu sudah nggak sabar. Pengen jadi orang kaya. Iya, Bu, aku sudah minta dilamar. Tapi pacarku bilang, tunggu dulu, dia harus mempersiapkan. Karena dia mau menikah dengan acara yang megah dan mengundang artis ibu kota. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Ibu tenang saja. Sisi gitu loh. Iya bagus Sisi, kamu memang mirip seperti ibu pintar cantik. Tidak seperti si Nara. Kamu itu kerjanya lelet banget ya. Dari tadi belum beres juga, cepat kerjakan. Iya, kamu Nara seharusnya kamu lebih cepat dong. Aku mau nonton TV sama ibu jadi kehalang sama kamu. Kamu jangan seperti Nara ya, tidak bisa menjaga penampilan. Siapa coba yang mau sama gadis seperti Nara? Paling nanti dia bertemu dengan cowok yang miskin. Setiap hari Nara harus mengurus rumah dan mempersiapkan sarapan untuk bibi dan anaknya Sisi. Si manja yang kerjanya hanya ingin mencari pasangan kaya raya agar hidup menjadi nyonya. Sedangkan Nara bercita-cita ingin menjadi dokter di rumah sakit agar bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hari ini ada jadwal Miss Rani, aku harus berangkat lebih awal. Gawat, aku lupa hari ini aku harus lebih cepat ke morning coffee karena Ririn sakit. Aku harus menggantikan jadwalnya. Maafkan saya, Pak. Saya sama sekali tidak sengaja. Lantai ini terasa sangat licin. Saya akan membersihkan pakaian Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf. Apa kamu bilang maaf? Nah, apa kamu tahu berapa harga pakaian yang aku pakai? Kamu kerja selama 5 tahun juga tidak bisa membelinya. Manajer pecat karyawan tidak becus. Ini dia sudah menumpahkan kopi ke seluruh wajah saya. Baik Pak,
Dasar kamu tidak becus bekerja. Sekarang kamu saya pecat keluar. Kamu dari tempat ini. Haduh, gara-gara kejadian tadi aku dipecat. Padahal aku sudah meminta maaf. Dasar orang kaya egois ya, sekali aku bertemu orang seperti itu. Padahal aku sangat butuh pekerjaan ini untuk tambahan bayar kuliah. Aku harus mencari pekerjaan tambahan lagi besok. Nara, tolong ini kamu antar ke bos Arka. Dia itu pelanggan tetap di toko ini, jadi kamu harus ramah. Jangan sampai dia marah dan berhenti membeli di toko kita. Sepertinya ini alamatnya, tapi kenapa tidak ada jawaban? Baiklah, aku akan menelepon customer ini. Halo Pak, saya Nara dari restoran Delmin. Saya ingin mengantarkan paket yang sudah Bapak pesan. Saya sudah sampai di depan rumah Bapak. Bisa tolong terima paket ini? Iya, saya masih sibuk. Kalau semua pekerjaan saya selesai, saya baru pulang. Jadi terserah kamu. Baik Pak, saya akan tunggu di depan rumah Bapak. Hei, bangun, apa kamu mau menginap di depan rumahku? Kenapa dia bisa-bisanya tidur di depan rumah? Apa kamu mau saya siram? Hei, bangun, mana barangnya, cepat. Oh iya Pak, maaf saya ketiduran. Saya sudah menunggu lama sekali di depan rumah Bapak. Ya itu, terserah kamu, bukan urusan saya sudah. Ini uangnya, silahkan pergi. Ternyata dia lagi. Manusia yang membuat aku dipecat kemarin. Dasar orang idiot, seharian aku harus menunggu dia pulang. Kenapa rumah sebesar ini tidak ada pembantu di dalamnya? Membuat repot saja. Semoga hal buruk menimpa dirinya. Apa, kakek sakit? Baik, aku sekarang ke rumah sakit. Aduh, bagaimana ini kalau aku belum memiliki calon istri? Bisa-bisa, aku tidak mendapatkan warisan. Sudahlah, aku harus lihat kondisi kakek dulu. Hei, apa kamu mau pindah alam? Tapi jangan di depan mataku, dasar bodoh. Kalau jalan pakai mata. Ya ampun, hampir saja aku pergi ke surga. Aku masih bisa melanjutkan cita-citaku menjadi dokter muda yang cantik. Maaf Pak, saya sedang buru-buru jadi tidak melihat jalan. Oh, tapi tunggu dulu, sepertinya orang ini tidak asing di mana aku pernah bertemu. Dan sepertinya wajah ini tidak asing. Hasil ini adalah si idiot itu. Kenapa aku harus terus bertemu dengannya lagi? Oh ya, wanita ini, yang kemarin membuat pakaianku kotor dengan kopi dan si pengantar paket, sepertinya dia bekerja paruh waktu, pasti dia membutuhkan uang. Hei kamu, aku mau memberikan pekerjaan untuk kamu, sepertinya kamu butuh uang. Oh maaf sekali Pak, saya tidak berminat bekerja sama dengan orang seperti Anda. Jadi terima kasih atas tawarannya. Tolong Pak, lepaskan, saya tidak ingin bekerja dengan Bapak. Hei, jangan pergi. Aku mohon, kakekku sedang dirawat di rumah sakit. Kakek memintaku untuk membawa calon istri. Kakek bilang hidupnya tidak lama lagi. Kalau kamu mau, aku bisa memberi kamu imbalan 500 juta sebagai pekerjaan pertamamu menjadi istri kontrak. Berpikir dengan logika, 500 juta ya. Kalau aku menerima tawaran ini, aku bisa membayar uang kuliah dan membeli semua yang aku inginkan. Kalau aku menolak, aku harus bersusah payah mencari uang. Baiklah, tidak mengapa aku harus bekerja sama dengan orang idiot ini asal aku kaya. Dilihat-lihat, kasihan juga dia. Baiklah, aku akan membantunya. Sudah, cepat, jangan banyak berpikir, pasti kamu membutuhkan uang. Ayo kita ke rumah sakit. Arka, akhirnya kamu datang juga. Bagaimana, apa kamu sudah memiliki calon istri? Kakek tidak tahu sampai kapan kakek masih hidup. Kakek ingin kamu menikah secepatnya. Kakek ini calon istriku, namanya Nara, aku akan menikah dengannya. Jadi kakek tidak perlu khawatir lagi. Iya kakek, aku Nara akan menjadi istri yang baik untuk Arka. Kakek cepat sembuh ya. Baiklah, kalau begitu, kakek bisa tenang. Sepertinya Nara sangat baik. Dia sangat cocok denganmu. Ini uang yang sudah aku janjikan 500 juta, nanti aku akan menghubungimu kembali. Ya ampun, aku gak nyangka bisa dapat uang sebanyak ini. Besok aku langsung bisa membayar uang semester.